Pemirsa, kita akan langsung membahas pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan 3 baca pres. Saat ini sudah bergabung bersama kami Mbak Santayuda. Mas Santayuda masih bergabung bersama kami? Ya, Oke, Ana. Mas Santayuda, Ya, ini Ana. menarik sekali poin 3 yang tadi Anda sampaikan bahwa ini adalah merupakan awal dari kontestasi. Tapi sebenarnya menurut survei sendiri, sejauh ini elektabilitas dari para paslon, para baca pres ini seperti apa? Apakah kemudian putaran di Pilpres 2024 ini hanya satu putaran kah? Atau bisa 2 putaran? Seperti apa? Ya, Ana, kalau melihat data per hari ini, potensi dua putarannya relatif lebih besar ketimbang satu putaran. Meskipun satu putaran tetap terbuka peluangnya, karena Pilpres masih berlangsung 4 bulan ke depan. Kenapa saya katakan 2 putaran dulu ya potensinya? Ada 3 faktor. Yang pertama, gap antar elektabilitas antar kandidat per hari ini, antar pasangan capres itu tidak terlalu jauh, relatif tipis. Misalnya kita lihat per hari ini elektabilitas ketiga pasangan itu kisarannya antara 20 sampai dengan 40%. Tidak ada kandidat yang satu digit di bawah 10% atau ada yang satu di atas 50%. Artinya kisarannya relatif rata di antara 20. Mungkin perkiraan nanti di 14 Februari kalau ternyata perkembangannya tidak terlalu dinamis, nanti 25 sampai 45% elektabilitas capres itu. Paling rendah 25, paling tinggi 45. Siapa yang 25, siapa yang 35, atau siapa yang 40%. Itu gambaran per hari ini. Sehingga kalau diperhatikan sulit ya, kecuali ada satu yang tiba-tiba hanya di bawah 5%, ada satu yang tiba-tiba sangat tinggi. Jadi dengan jarak yang sangat tipis ini agak sulit berlangsung dalam satu putaran. Yang kedua, karena waktunya Ana masih berlangsung cukup lama ya, durasinya kampanye masih lebih kurang sekitar 4 bulan, maka masih mungkin 4 bulan ini terjadi berbagai macam peristiwa politik. Nah, faktor yang ketiga ini yang menentukan nanti dinamika politik yang masih fluktuatif. Nah, dinamika politik yang fluktuatif inilah yang nanti bisa mengoreksi kemungkinan Pilpres berlangsung terkoreksi bisa tetap 2 putaran atau berpotensi menjadi 1 putaran. Karena 3 faktor. Faktor pertama adalah bagaimana perkembangan performa elektoral personal dari setiap kandidat. Terkait dengan dari 6 orang kandidat ini atau 3 pasang ini, misalnya secara performa elektoral personal ada yang atraktif, menemukan momentum politik yang luar biasa, kemudian membuat elektabilitasnya terdongkrak, menggelinding sangat tinggi. Itu satu yang membuat tiba-tiba menjadi 1 putaran. Yang kedua, tiba-tiba ada isu yang meledak, yang ini juga menjadi isu yang strategis mendongkrak, kemudian melentingkan elektabilitas salah satu pasangan capres. Itu juga berpotensi menjadikan si kandidat memenangkan Pilpres dalam 1 putaran, Ana. Atau yang ketiga, tiba-tiba kalau satu faktor personal, yang kedua faktor isu, yang ketiga faktor program. Ada program populis yang tiba-tiba juga ini sangat menyentuh, masuk ke relung hati masyarakat, sangat populer, dan ini juga menjadi faktor yang bisa juga mendongkrak elektabilitas kandidat. Maka ini akan menjadi faktor yang membuat Pilpres berlangsung dalam 1 putaran. Atau dibalik, tiba-tiba ada isu negatif, tsunami atau gempa politik yang menghinggapi salah satu dari kandidat yang membuat elektabilitasnya tergerus sangat dalam, kemudian dia jatuh secara elektoral, elektabilitasnya mengalami terporak-poranda lah katakanlah, kemudian dia bermigrasi ke salah satu kandidat, membuat kandidat yang tempat bertumpahan suaranya itu membuat jadi tinggi. Nah, itu juga mungkin ya membuat elektabilitas yang tempat elektabilitas bergeser atau bermigrasi tadi menjadi tinggi, dan potensi itu membuat Pilpres berlangsung dalam 1 putaran. Tetapi kalau tidak ada 3 faktor itu misalnya berjalan secara seperti sekarang ini, dinamikanya relatif rata ya seperti sekarang, maka mungkin bisa bertukar posisi, tetapi Pilpres berlangsung dalam 2 putaran. Jadi ada satu yang mungkin mendapat 25%, ada kandidat yang dapat 30 sampai 35%, ada satu pasangan kandidat yang mendapat perolehan 40 maksimal 45%. Jadi Pilpres per hari ini dugaan saya masih 2 putaran, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ternyata dalam perkembangan seperti saya katakan 3 faktor tadi menjadi dalam 1 putaran.
Jadi kalau satu putaran 14 Februari kita akan sudah menemukan pasangan terpilihnya Ana. Tapi kalau ternyata 2 putaran, kita rakyat Indonesia harus tetap bersabar pada tanggal 26 Juni 2024 baru kita menemukan siapa pemenangnya melalui hitungan cepat atau quick count. Baik, menarik sekali. Mas Hanta Yuda dan juga pemirsa, kita akan langsung menuju ke istana. Sudah ada rekan kami Fahada Indi yang akan memberikan informasi langsung dari sana. Fahada, silahkan. Ya, Ana, informasi terbaru adalah makan siang antara Presiden Joko Widodo dan juga 3 baca pres RI ini sudah selesai digelar, di mana tadi makan siang berlangsung selama kurang lebihnya 1 jam di ruang jamuan makan yang ada di Istana Merdeka, Jakarta. Tadi ada sejumlah hal yang disampaikan oleh bakal calon presiden usai melakukan makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo. Namun bisa kami simpulkan bahwa makan siang hari ini menjadi cara Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan bagaimana ia menginginkan pada pemilu 2024 nanti berlangsung dengan suasana yang sejuk di antara ketiga baca pres tersebut dan juga para pendukungnya untuk memperebutkan suara dari masyarakat Indonesia. Hal utama yang disampaikan juga oleh ketiga baca pres usai makan siang tadi juga menyampaikan bagaimana netralitas ini penting pada saat pesta demokrasi di Februari 2024 mendatang, di mana Presiden Joko Widodo juga menunjukkan komitmen untuk menjadi netral, tidak menunjukkan dukungannya terhadap salah satu bakal capres yang ada, dan juga sebenarnya makan siang yang sudah berlangsung ini juga berkaitan dengan agenda sebelumnya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, di mana pada pukul 11 siang tadi Presiden Joko Widodo juga sudah bertemu dengan para pejabat atau pemimpin dari daerah di seluruh Indonesia, di mana tadi Presiden juga sempat menyampaikan paparan atau menyampaikan pesan-pesan ya kepada para pejabat daerah tersebut, di mana Presiden ini meminta agar para pejabat bisa melakukan netralitas atau bisa netral saat pemilu, terutama selain pejabat juga penyelenggara negara. Nantinya akan informasinya ini ada wacana pertemuan juga antara Presiden dan juga pihak TNI, Polri maupun penyelenggara pemilu untuk membentuk pemilu 2024 yang netral atau mengedepankan netralitas bagi para penyelenggara pemilu 2024. Kemudian tadi kami awak media juga sempat menanyakan kepada ketiga bakal calon presiden, baik itu Prabowo Subianto, Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo, mengenai pakaian batik yang mereka kenakan. Mereka menyebut bahwa memang sebenarnya undangan dari Presiden Joko Widodo ini tidak menyebutkan dress code ya, atau pakaian yang memang harus dikenakan oleh ketiga baca pres tersebut, namun secara tidak sengaja infonya ini atau tidak janjian ketiganya ternyata menggunakan batik dengan motif parang begitu. Nah, kemudian untuk Ana, Telita dan juga pemirsa yang mungkin penasaran ya mengenai menu atau jamuan makan siang antara Presiden Joko Widodo dan juga ketiga baca pres, kami juga mendapatkan informasi bahwa jamuan makan siang tadi yang sudah disajikan kepada ketiga baca pres ini diantaranya adalah ada nasi putih, kemudian juga soto Lamongan, ayam kecap, kemudian sapi lada hitam, bebek panggang, tadi juga ada cumi goreng, ada juga udang goreng telur asin, kailan cah sapi, es laksamana mengamuk atau es mangga kueni yang dicampur dengan santan dan juga gula serta jus jeruk. Nah, tadi Anies Baswedan juga sempat menyampaikan informasi bahwa undangan dari Presiden Joko Widodo kepada tiga baca pres ini sudah diterimanya sejak kurang lebihnya 1 minggu yang lalu, dan ada wacana juga nantinya karena saat ini yang diundang hanyalah baca pres oleh Presiden, nantinya bacawa pres atau bakal calon wakil Presiden juga akan mengadakan atau mengikuti pertemuan yang serupa dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun untuk waktunya kami masih akan menunggu informasi lebih lanjut. Sementara itu Ana kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Fahada Indi dari Istana Merdeka Jakarta. Terima kasih juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Sebelumnya juga sudah ada Mas Henry Satrio juga sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat siang.